ini kita diberikan kesempatan untuk bertemu dalam acara Studium General Pelaksanaan CBT Aplikasi Perkantoran. Kerjasama STIMIK Sinar Nusantara dan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Nah, pada kesempatan ini tak lupa kita ucapkan syukur alhamdulillah pada Allah Subhanahu wa taala atas kesempatan, atas pemberian nikmat sehat, nikmat sehat yang diberikan pada kita semua. Untuk mempersingkat waktu, rangkaian acara pada Stadium General ini yang pertama adalah sambutan dari STIMIK Sinar Nusantara, yang kedua penjelasan tentang materi, yang ketiga penjelasan teknis, terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, yang pertama adalah sambutan dari Bapak Wawan Laksito, SSI Mkom. Pada beliau kami persilahkan. Monggo Pak Wawan. Terima kasih, Bu Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa didengar ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa didengar jelas suaranya? Terima kasih, puji syukur alhamdulillah malah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu tatap muka walaupun secara online untuk mengawali uji sertifikasi SKL untuk aplikasi perkantoran ya, kerjasama STIMIK Sinar Nusantara dengan UIN Raden Mas Said Surakarta. Teman-teman semuanya, ini saya yang terhormat juga kepada jajaran pimpinan dari Raden Mas Said Surakarta, kemudian jajaran pimpinan dari STIMIK Sinar Nusantara, adik-adik peserta SKL uji kompetensi komputer dari mahasiswa UIN Raden Mas Said Surakarta dan juga para panitia. Teman-teman semuanya nih, terutama para peserta, perlu saya sampaikan beberapa hal di awal terkait dengan uji sertifikasi, karena ini pertemuan awal ini sangat penting bagi kita semuanya, khususnya bagi para peserta, karena di dalam pertemuan awal atau yang kita kemas dalam bentuk Stadium General ini, nanti kita akan sampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana sih proses uji SKL ini. Nah, ini penting karena di dalam uji SKL itu nanti ada lulus dan tidak lulus. Hasilnya adalah lulus dan tidak lulus. Nah, supaya lulus tentu selain kita harus memperkuat kompetensi, teman-teman peserta harus memperkuat kompetensi, belajar, dan yang lainnya, tapi juga perlu mengetahui proses, ya, mengetahui bagaimana sih mekanisme proses uji sertifikasi ini. Jadi kelancaran itu bukan cuma kemampuan kompetensi, tapi bagaimana kita memahami prosesnya. Jadi selain faktor-faktor kompetensi atau faktor teknis dan juga faktor-faktor non teknis yang harus kita persiapkan. Nah, maka di dalam Stadium General ini adalah sesuatu hal yang sangat penting untuk kita ikuti dan kita cermati dan kita pahami. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa mulai ditanyakan sejak awal, gitu ya. Jadi bukan mengira-ngira, kalau menanyakan kepada sumber yang terpercaya, artinya sumber terpercaya ya tentunya kepada panitia, dan juga jangan mudah terpengaruh dari sumber-sumber di luar panitia. Sebelum saya masuk ke proses, mungkin saya perlu sampaikan juga terkait dengan apa sih sertifikat kompetensi ini. Jadi sertifikat kompetensi ini adalah pengakuan terhadap tenaga kerja yang mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi ada 3 hal, yaitu pengetahuan, kognitif, kemudian keterampilan, psikomotor, dan juga sikap atau afektifnya, sesuai dengan standar kompetensi kerja yang telah dipersyaratkan. Nah, sertifikat kompetensi ini juga memastikan bahwa
tenaga kerja atau pemegang sertifikat, dalam hal ini bagi teman-teman mahasiswa UIN Raden Mas Said, itu akan terjamin akan kredibilitasnya dalam melakukan suatu pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dimana karena ini sertifikatnya adalah sertifikat komputer, aplikasi perkantoran, tentu kredibilitas terkait dengan kemampuan kompetensi pemanfaatan teknologi khususnya aplikasi perkantoran berdasarkan sertifikat ini, maka teman-teman yang nanti lulus itu diakui. Siapa yang mengakui? Nah, yang mengakui adalah kami, Muslimat Nusantara Surakarta. Jadi pengakuan ini dari pihak ketiga ini penting. Jadi tidak hanya pengakuan dari kampus dan seperti, tapi diakui oleh lembaga yang kredibel di luar kampus tempat teman-teman mahasiswa UIN Raden Mas Said menimba ilmu, yaitu STIM Nusantara. Kemudian keuntungannya apa? Jadi bagi teman-teman nanti yang memegang sertifikat ini tentu kredibilitasnya dan kepercayaan dirinya akan meningkat karena saya sudah diakui oleh STIM Nusantara bahwa saya mempunyai kompetensi yang sesuai standar mengenai aplikasi perkantoran ini. Kemudian juga mempunyai bukti bahwa kompetensinya sudah diakui. Dalam artian begini, maksudnya perlu bukti. Mengapa perlu bukti? Karena banyak sekali sekarang yang sudah mampu mengoperasikan komputer, tetapi itu kan belum ada yang mengakui. Padahal kalau misalnya kita jualan gitu ya, kita jualan kalau yang menyampaikan itu adalah salesnya, itu tentu kurang begitu memberikan satu kepercayaan dibandingkan kalau ada opini dari pengguna atau dari pihak ketiga. Nah, dalam hal ini STIM Nusantara sebagai pihak ketiga yang mengakui bahwa mahasiswa-mahasiswa UIN Raden Mas Said sudah memenuhi standar kompetensi pengoperasian aplikasi komputer. Kemudian tentu kalau Anda mempunyai sertifikat ini, di dalam kompetensi ataupun dalam kompetisi, di dalam persaingan di rekrutmen tenaga kerja, maka Anda akan memberikan nilai tambah, akan memberikan nilai 2. Dan tentu karena Anda mempunyai nilai tambah dan nilai 2, tentu akan mempunyai kesempatan berkarir yang lebih. Oke, maaf, suara saya sudah terdengar dari tadi ya? Terdengar Pak, tadi ada sempat sebentar, ini sudah terdengar lagi. Tadi saya unmute sama hostnya. Oh gitu. Oke, terima kasih. Jadi keuntungannya secara garis besar adalah bahwa teman-teman mahasiswa yang memegang sertifikat ini mempunyai daya saing dalam persaingan meraih kesempatan di karir dan dunia kerja. Dari tempat teman-teman mahasiswa nanti bekerja itu mempunyai keuntungan juga karena di sana berarti perusahaan itu mempunyai komitmen terhadap kualitas para tenaga kerjanya. Karena yang direkrut adalah orang-orang yang mempunyai standar kompetensi yang sudah diakui. Dan juga produktivitasnya tentu lebih meningkat karena dengan mendapatkan pekerja-pekerja yang sudah kompeten tentu akan lebih mengurangi effort untuk melakukan pelatihan-pelatihan terkait dengan kompetensi tersebut. Kemudian ini kerjasama dengan STIMIS, sekilas saya perlu menyampaikan apa sih STIMIS Nusantara biar teman-teman juga memahami, mengetahui dan mantep lah ya bahwa sertifikatnya itu adalah dikeluarkan oleh STIMIS Nusantara. Jadi STIMIS Nusantara ini adalah sebuah kampus komputer di Surakarta, sekolah tinggi pertama di Surakarta, di mana kami menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi, yaitu program sarjana S1 dan program diploma 3. Mana
S1-nya adalah informatika, kemudian sistem informasi, sedangkan diplomatikanya adalah sistem informasi, teknologi informasi, sama sistem informasi akuntansi. Ya. Selain menyelenggarakan pendidikan akademik dan vokasi, kami juga menyelenggarakan beberapa sertifikasi. Dan sertifikasi ini kami gunakan untuk sertifikasi internal, yaitu bagi mahasiswa STEM Nusantara, maupun sertifikasi untuk pihak di luar, termasuk salah satunya adalah UIN, Raden Mas Said ini. Di mana sertifikasinya ini skupnya adalah nasional dan internasional. Jadi sertifikasi yang SKL, IAIN yang nanti dalam proses yang kita mulai saat ini yang akan kita selenggarakan ini adalah nasional. Tetapi kalau misalnya nanti teman-teman mahasiswa UIN Raden Mas Said ini menghendaki lebih, maka bisa mengambil sertifikasi yang internasional. Sertifikasi internasional ini kita kerjasama dengan pihak vendor, di mana yang akan melakukan ujian itu bukan kita, tetapi yang akan melakukan ujian adalah dari pihak vendor. Misalnya sertifikasi dari Microsoft yang internasional, maka yang menyelenggarakan, yang melaksanakan sertifikasi, melakukan pengujian, itu adalah pihak Microsoft. Kami akan memfasilitasi itu. Bisa. Ya. Tentunya karena internasional, maka baik proses ujian maupun sertifikatnya nanti dikeluarkan dalam bentuk bahasa Inggris. Ya. Jadi siap-siap nanti terutama yang teman-teman dari bahasa Inggris, saya yakin sertifikat kompetensi nasional masih kurang puas, ya silakan ambil sertifikasi yang internasional. Selain sertifikat Microsoft ada beberapa sertifikasi kompetensi yang lain, tapi semuanya adalah berbasis aplikasi komputer. Kerjasama dengan UIN Raden Mas Said ini sudah lama ya sebenarnya, sejak tahun 2016 sampai sekarang, jadi sudah berapa tahun ya? 5 tahun ya. Bahkan sebelumnya memang sudah kerjasama, tapi belum untuk sertifikasi. Tapi sertifikasi kita sudah laksanakan sejak 2016 sampai sekarang. Di mana sebelum pandemi, sertifikasi kita lakukan secara offline, jadi stadium general seperti ini kita laksanakan di UIN, di auditorium UIN secara massal. Kemudian nanti uji sertifikasi kita laksanakan di laboratorium komputer STM Nusantara. Jadi ada kita punya lab sebanyak 8 untuk uji kompetensi, kita punya 5 lab yang kapasitas per labnya bisa menampung sekitar 40 mahasiswa. Jadi sebenarnya sekali ujian kita bisa sampai 150 sampai 200 mahasiswa. Tapi karena masa pandemi maka kita beradaptasi, ya, kita lakukan uji sertifikasinya secara online. Ya. Baik mulai dari pendaftaran, mulai stadium general, sampai mulai dari pembelajaran, kemudian sampai nanti ujian, dan sertifikatnya pun tidak kita cetak lagi. Sertifikatnya dalam bentuk soft file, jadi teman-teman mahasiswa bisa mendownload nanti kalau yang sudah lulus, dan bisa mencetak sendiri. Nah, kalau memang membutuhkan hard copy, ya teman-teman bisa mencetak dari file tersebut. Kita tidak terbitkan lagi sertifikat hard copy. Tapi sertifikat yang online ini pun terverifikasi. Jadi ada QR code yang akan mendeteksi kalau misalnya ada pemalsuan dari sertifikat ini. Jadi semuanya sudah terdeteksi. Bahkan institusi yang misalnya tempat teman-teman nanti melamar pekerjaan atau tempat teman-teman bekerja, teman-teman mahasiswa ini bekerja, dia bisa mengecek autentifikasinya, mengecek keaslian dari sertifikat yang teman-teman lampirkan. Jadi saya harapkan ini betul-betul dipahami, jangan sampai nanti terjadi ada manipulasi terhadap sertifikat. Karena yang rugi bukan kami, karena kan kami hanya memberikan sebuah pengakuan di mana di situ autentikasinya. Sedangkan tempat bekerja teman-teman mahasiswa nanti bisa mengecek apakah ini asli atau tidak. Kalau ini tidak asli, berarti yang rugi ataupun yang mendapat
tindakan terkait dengan tidak aslinya bukan kami, tapi teman-teman yang melampirkan sertifikat yang tidak asli. Ini perlu dipahami bersama. Ini proses sertifikasinya, nah ini penting sekali. Ya, saya harapkan ini teman-teman bisa memahami semuanya dari awal, seperti saya sampaikan. Dari awal perlu dipahami supaya nanti dalam proses perjalanannya tidak bingung, tidak salah. Sebenarnya sudah belajar, sudah pintar, tapi ternyata salah memahami proses sehingga menjadikan tidak lulus. Pengalaman yang kemarin sering sekali problem muncul bukan karena mahasiswa atau peserta ujian itu tidak kompeten, tetapi lebih kepada kurang perhatian terhadap proses, terutama penggunaan email, ya, penggunaan email yang valid, ya, email yang betul-betul bisa digunakan untuk komunikasi. Jadi tolong dicek kembali nanti emailnya, kemudian nama, identitas, dan seterusnya. Emailnya dicek kembali apakah sudah benar penulisannya, bagaimana mengetikkan akun, ya, akun yang kita pakai ini bukan akun NIM, tapi akun khusus ya dari kami. Karena NIM itu kan administrasi di UIN ya, sedangkan di kami menggunakan akun peserta uji sertifikasi. Jadi untuk identifikasi sertifikasi ini nanti menggunakan akun. Ya. Yang pertama adalah registrasi. Nah, dimulai dengan registrasi. Nah, registrasi ini siapa yang mengelola? Nah, registrasi ini yang mengelola adalah UIN. Jadi kami mendapatkan daftar mahasiswa yang sudah terregistrasi. Jadi kalau misalnya ada permasalahan terkait dengan registrasi, mahasiswa kok saya belum tercatat menjadi peserta dan seterusnya, maka silakan teman-teman bisa menghubungi untuk pihak UIN. Kalau tidak salah dikelola oleh PT IPD ya, Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Kemudian yang apa yang dikelola oleh STIM Islam Nusantara? Yang dikelola adalah mulai dari stadium general ini, ya, kemudian nanti pengayaan materi, jadi setelah stadium general yang berisi penjelasan secara umum, kemudian penjelasan teknis, proses sertifikasi, dan bagaimana nanti ujian sertifikasinya, bentuk soalnya, bentuk sistem ujiannya, kita menggunakan sistem ujian secara online, yaitu menggunakan aplikasi berbasis GPT, komputer based test. Nanti akan dijelaskan hari ini. Kemudian selanjutnya akan dilaksanakan pengayaan materi. Pengayaan materi lebih kepada seperti teman-teman nanti akan diberikan gambaran kisi-kisi tes. Gambaran apa sih yang nanti bentuk tesnya. Bagaimana cara belajarnya. Bagaimana sistem penilaiannya dan seterusnya. Setelah itu kemudian akan ada uji kompetensi. Nah, uji kompetensi ini adalah dalam bentuk tes tadi. Bentuknya secara online, jadi dilaksanakan menggunakan komputer based test, tetapi tetap kita pantau. Jadi ada dua aplikasi yang dipakai pada saat uji kompetensi. Yang pertama adalah aplikasi tes itu sendiri, CBT. Yang kedua adalah aplikasi Zoom, yang nanti akan memantau proses ujian teman-teman di tempat masing-masing. Nah, dari uji kompetensi ini nanti akan dinilai, dilakukan penilaian by sistem penilaiannya, apakah lulus atau tidak. Kalau lulus, nah tinggal teman-teman akan menunggu terbitnya sertifikat kompetensi. Jadi tidak langsung lulus, nyata lulus langsung terbit, tidak. Kenapa? Karena ada mungkin sebagian dari penjenengan semua itu yang harus melakukan uji ulang, karena pada saat uji pertama dinyatakan nilainya tidak memenuhi passing grade sehingga tidak lulus. Nah, yang tidak lulus masih kita berikan kesempatan, yaitu uji ulang. Nanti jadwalnya akan disampaikan. Kalau uji ulang, apakah uji semuanya? Jadi kan di dalam uji kompetensi ini ada 3 modul, MS Word, MS Excel, dan MS PowerPoint. Nanti yang uji ulang itu tidak semua modul itu, tetapi yang modul tidak lulus.
Kalau ada satu modul misalnya MS Word tidak lulus, maka yang uji ulang MS Word saja. Kalau ada dua modul MS Word sama MS Excel tidak lulus, berarti yang uji ulang adalah MS Word sama MS Excel. Kalau misalnya ketiga-tiganya tidak lulus, ya berarti uji ulang untuk ketiga-tiganya. Nah, dari hasil uji ulang kemudian ada penilaian dinyatakan lulus atau tidak. Jadi tidak mesti kalau uji ulang pasti lulus. Akan ada penilaian kembali. Ya, istilahnya ini re-exam ya. Nah, kalau misalnya lulus ya sudah tinggal nunggu sertifikat kompetensinya. Ya, kurang lebih nanti sekitar 1 minggu setelah uji ulang kompetensi. Jadi kalau yang sudah uji kompetensi lulus ya mungkin menunggu sekitar 10 hari ya. Atau 2 minggu ya. Tapi kalau yang uji ulang ya nanti tinggal 1 minggu. Kalau tidak lulus berarti dia tidak mendapatkan sertifikat kompetensi, tapi mendapatkan bukti kepesertaan. Di mana di situ tidak muncul mengenai bahwa penjenengan kompeten atau tidak, tapi menyatakan bahwa Anda sudah mengikuti proses sertifikasi, tapi tidak ada kata-kata dinyatakan kompeten atau tidak. Ini hanya bukti internal untuk administrasi ke kampus penjenengan bahwa Anda sudah ikut. Nah, yang selanjutnya yang perlu saya tekankan adalah di dalam setiap proses ini tadi yang dikelola oleh Misinan Nusantara, baik dari stadium general, pengayaan materi, dan uji kompetensi, bukti bahwa Anda ikut atau tidak, ini semuanya harus diikuti ya. Bukti bahwa Anda ikut atau tidak, maka akan ada presensi kehadiran. Jadi, pertama yang perlu diingat kembali adalah pastikan bahwa nama Anda dalam data kami itu sudah benar. Ya, pastikan itu. Yang kedua, pastikan bahwa email yang Anda share ke kami untuk komunikasi itu adalah email yang valid. Email yang masih bisa untuk digunakan untuk komunikasi. Pastikan bahwa emailnya tidak penuh. Jadi kalau penuh ya tolong beberapa file yang memang sudah tidak kepakai ya dihapuskan. Sehingga ada ruang untuk nanti kita kirim file dan yang lainnya. Ya. Kemudian pada saat uji kompetensi, nanti selain Anda melakukan uji kompetensi, juga akan di-share sebuah link presensi kehadiran dari uji kompetensi. Jadi presensinya mulai dari studium general, ada presensi, hari ini nanti ada presensi. Kemudian pada saat pengayaan materi, besok ya, pembelajaran, yang penyampaian kisi-kisi itu juga ada presensi, silakan nanti diisi. Nah, pada saat uji kompetensi juga ada presensi. Presensinya bukan di CPT, tapi akan di-share linknya di Zoom. Nah, di Zoom. Jadi bukan cuma hadir toh, tapi Anda harus isi form presensinya. Jadi perlu saya ingatkan kembali, proses ini betul-betul harus dipahami. Kalau nggak jelas lagi gimana? Ya coba lihat di websitenya CBT, sudah di-share ke websitenya di UIN, jadi sudah bisa nanti tanya pesan. Ya. Saya kira demikian dari saya. Ya. Mudah-mudahan pengantar ini bisa menjadikan sebuah pemahaman awal supaya nanti dalam proses berikutnya betul-betul teman-teman peserta ini juga mengikuti dengan benar, dengan baik, memperhatikan. Kalau perlu siapkan catatan, ada beberapa poin yang memang perlu dicatat ya, silahkan dicatat ya, sehingga pada saat proses pelaksanaan betul-betul dengan tidak bermasalah dengan hal-hal yang di luar materi pembelajaran. Saya kira demikian dan selamat mengikuti sertifikasi, semoga semuanya sukses, semuanya lulus, nilainya bagus, dan memberikan keberkahan bagi kita semuanya. Sukses di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.